Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Hobi Ngaji akan berbagi sebuah kisah yang disadur dari kitab Mawa'izul Usburiyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Hadis yang pertama, yakni kisah seekor burung pipit yang mengantarkan sahabat Nabi masuk surga. Dalam sebuah hadis di dalam kitab tersebut, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah para makhluk yang ada di bumi, niscaya para makhluk di langit akan mengasihi kalian. Berkaitan dengan hadis tersebut, ada sebuah kisah yang sesuai dengannya, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari ketika Umar sedang berjalan-jalan melewati jalan raya kota, di sana ia melihat seorang anak kecil yang memegang burung pipit sambil memainkannya. Melihat hal yang demikian itu, Umar merasa kasihan dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil. Setelah terbeli, Umar pun melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur memimpikannya. Di dalam mimpi itu mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya. Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Umar pun menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu? Karena sifat adilmu? Karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Umar pun menjawab, tidak. Ketika kalian telah meletakkanku di dalam kubur, kemudian menutupiku dengan tanah, dan meninggalkanku sendirian, datanglah dua malaikat yang menakutkan. Akalku melayang, tulang-tulangku bergemetar keras, karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian dua malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Ketika mereka ingin menanyaiku, terdengarlah seruan tanpa rupa yang mengatakan, kalian berdua pergilah, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya, karena hambaku telah mengasihi seekor burung kecil saat masih hidup di dunia. Oleh karena itu aku mengasihinya di akhirat. Sahabat beriman, berkaitan dengan kisah tersebut, saya teringat kisah seorang perempuan yang pekerjaannya setiap hari adalah berzina, melacur, dan pekerjaan itu terus dilakoninya setiap hari, setiap minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Pada suatu hari, di siang yang sangat terik sekali, dia pulang, dan di tengah perjalanan, dia melihat seekor anjing yang sedang kelaparan, kehausan minum. Bahkan saking hausnya, anjing tersebut
hampir mengalami kematian. Perempuan tadi kasihan melihat anjing yang menderita kehausan. Dia tengok ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada sedikit pun air untuk diberikannya. Akhirnya dengan segala usaha, dia pun menemukan sebuah sumur tua, yang mana di dalam sumur tua itu terlihat cahaya memantul di dalam sumur, yang menandakan bahwa di dalamnya ada air. Perempuan itu bingung bagaimana cara untuk turun mengambil air tersebut, sedangkan di sana tidak ada alat untuk mengambilnya, tidak ada timba. Namun dia berpikir untuk akan turun dan berusaha untuk mengambil air itu untuk seekor anjing yang sedang kehausan. Akhirnya dia pun turun, memanjat, dan sampailah dia di bawah. Akhirnya dengan sepatu bootnya, dia memanjat lagi untuk naik. Sebelah sepatu bootnya dipakai sebagai timbanya, dan sebelahnya lagi dipakai untuk menampung air yang ada di dalamnya. Akhirnya dengan segala upaya, dia pun berhasil untuk naik dan memberikan air tersebut kepada anjing yang sedang kehausan. Setelah diberikan minum, anjing tersebut pun perlahan-lahan membuka matanya dan merasa bahwa badannya semakin segar. Selang beberapa tahun, perempuan itu pun meninggal dunia. Tidak berbeda dengan kisah Umar yang tadi. Salah seorang ulama di desa tersebut bermimpi bahwa perempuan pezina tadi ditempatkan di tempat yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu pun bertanya, adakah perbuatan yang engkau perbuat sehingga engkau ditempatkan di tempat yang sangat baik ini? Perempuan itu pun bercerita tentang kisah memberikan minum kepada seekor anjing tersebut. Saudara beriman, jelaslah bahwa sifat pengasih, sifat penyayang kepada makhluk Allah yang lain adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya adalah dua kisah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang amal lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sifat rahmannya makhluk kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Semoga dengan dua kisah ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang pengasih terhadap makhluk yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin.